wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadi Abdul Hadi, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ciamis dari SMA Negeri 1 Cimaragas. Kebetulan Alhamdulillah pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan. Dan Alhamdulillah sekarang ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimaragas, Bapak Maras Sukmaras Pede. Terima kasih Bapak Maras, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang-siang tetap semangat, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan nih Pak dalam sesi wawancara kali ini dalam tugas demonstrasi. Yang pertama adalah mengenai tentang bagaimana Bapak selaku pimpinan dari sekolah ini mengambil beberapa keputusan nih. Ada gak nih pengambilan keputusan yang benar-benar dilematis gitu ya? Dilematis. Ya, terima kasih Hadi atas waktunya. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan bisa membantu Pak Hadi dalam penyelesaian tugas Pak Hadi. Terkait dengan pertanyaan nomor 1, mungkin Pak Hadi ya, pengambilan keputusan apakah dalam suatu pengambilan keputusan itu dilematis atau tidak? Ya tentu saja Pak Hadi pasti dilematis. Kebetulan mungkin ini saya berkaca kepada pengalaman saya pada waktu awal pertama kali jadi kepala sekolah. Kebetulan awal jadi kepala sekolah saya ditempatkan SMA Negeri 1 Cimaragas. Pada waktu itu mungkin ketika saya pertama kali awal masuk itu kebetulan di sekolah akan diadakan rapat kenaikan kelas. Kenaikan kelas ya. Kelas 10 dan kelas 11. Berkaca pengalaman dari sebelumnya, saya mungkin sebelum ke Cimaragas saya di SMA Kawali sebagai guru. Berkaca kepada pengalaman waktu saya masih di SMA Kawali, ketika memang ketika ada siswa yang bermasalah, terus memang dibantu untuk naik kelas. Ketika dia sudah naik kelas, dia itu tingkat kedisiplinan itu tidak berubah. Jadi tetap ketika dia naik kelas itu tetap dia itu bermasalah. Berkaca kepada pengalaman waktu saya di SMA Kawali, karena memang ketika saya di SMA Kawali kan saya menjadi guru, hanya sebagai guru, belum bisa membuat suatu keputusan, hanya mungkin menyampaikan pendapat. Ketika saya datang ke SMA Cimaragas, untuk permasalahan kedisiplinan itu mungkin tidak hanya terjadi di Kawali atau di Cimaragas, ini mungkin terjadi juga di seluruh SMA. Ya. Ketika saya pertama kali datang ke SMA Cimaragas, saya mencoba menerapkan idealisme saya. Ketika ada seorang siswa yang bermasalah, ya udahlah, tidak usah dinaikkan, tetap tinggal di kelas asal, di kelas 10 atau di kelas 11. Tetapi karena itu mungkin karena pengalaman pertama saya sebagai kepala sekolah, keputusan yang saya ambil itu tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan para wakasek. Oleh karena itu pada saat rapat, alhamdulillah saya mendapat berbagai tentangan, baik dari guru, dari wali kelas, dari guru BK, bahkan dari wakasek itu sendiri. Berkaca dari pengalaman itu, sekarang ya kalau disebut dilematis pasti dilematis. Setiap keputusan pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tetapi ketika saya akan membuat suatu keputusan, ketika itu keputusan dirasa cukup hanya oleh saya, berarti saya membuat keputusan itu sendiri. Tapi ketika ranahnya sudah luas, ini perlu
diskusikan dengan para Wakasek, tentu saya mendiskusikan dengan Wakasek. Walaupun mungkin saya sebetulnya sudah punya solusi, tapi nanti keputusannya bukan keputusan kepala sekolah atau bukan keputusan Wakasek, tapi keputusan tim manajemen SMA Negeri 1 Cimaragas. Bahkan lebih luasnya lagi ketika memang itu perlu didiskusikan dengan seluruh GTK yang ada di sekolah, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, saya langsung diskusikan. Jadi itu keputusan bersama dari seluruh GTK SMA Negeri 1 Cimaragas. Oh gitu ya. Baik, berarti ini dalam kasus ini mungkin ini ya Pak ya, berarti individu lawan banyak ya. Soalnya kan ini ada satu siswa, kalau tidak naik dilematis kan gimana ya, gitu. Betul. Dan ketika pengambil keputusan mungkin tadi Bapak sudah mengatakan bahwa harus diskusi dalam satu suara. Ya mungkin gini Pak Andi, ketika kita akan tidak naik kelaskan satu orang siswa, itu sebetulnya memang keputusan yang sulit, karena dia itu kan anak kita juga. Tapi memang ini pengalaman saya ketika di SMA Kawali, ketika ada satu orang siswa yang bermasalah, dia itu tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah masuk ke kelas. Ketika dia naik kelas, dia itu menjadi contoh buat yang lain. Saya juga tidak akan masuk kelas, toh dia juga tidak masuk kelas, bisa naik kelas. Kenapa saya capek-capek harus belajar? Karena toh tidak belajar pun kan kita akan naik kelas dengan melihat contoh yang ada. Saya beranggapan ketika memang kita akan menangkap tikus, jangan rumahnya yang dibakar, tapi tikusnya yang kita tangkap. Betul. Berarti Pak, dalam pembunuhan keputusan ini memang tidak ada unsur ini ya, legal ininya, tapi lebih kepada keputusan. Nah terus Pak, ini kan dalam menurut Bapak, pandangan Bapak selaku kepala sekolah nih, kalau misalkan ada kasus gitu lebih ke naik atau tidak gitu? Kita lihat dulu ya Pak, seberapa parah tingkat ketidakpatuhan dia terhadap peraturan yang berada di sekolah. Ketika memang kalau masih dalam tahap wajar, kenapa tidak? Karena dia itu masih dalam tahap wajar. Contoh, dia tidak mengerjakan tugas, kan itu masih bisa biasanya bisa diperbaiki. Beda dengan ketika dia tidak masuk ke kelas, ke sekolah, kan itu saja takutnya itu menjadi contoh buat anak-anak yang lain. Daripada berpengaruh buruk terhadap yang lain, mungkin kita lebih baik mengkat yang satu orang ini dengan tidak naik kelas, bukan dikeluarkan tapi tidak naik kelas. Tapi kan ada bantuan dari guru-guru Wakasek dan juga ini ya. Iya. Yang penting lah ya. Iya. Nanti juga gini, mungkin Pak Hadi dengan berbagai pertimbangan, contoh kan kita aturan di sekolah itu kehadiran itu 80%. Ya. Nah, ketika kurang dari 80%, dan itu otomatis tidak naik kelas. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan data-data. Yang pertama mungkin absensi di kelas, yang kedua absensi dari guru mata pelajaran. Baik, terima kasih Pak. Kalau misalkan dari ini ya wawancaranya, ada lagi yang mau disampaikan? Udah? Ya, kita. Baik, terima kasih sesi wawancaranya untuk Bapak. Mudah-mudahan selalu lancar dan sehat dan diberkahi Tuhan. Terima kasih ya sesi wawancaranya. Ya, semoga Pak Hadi sukses. Amin ya. Selamat siang nih Bu Nelis Suneng
MPD. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, hari ini saya kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan, terutama khusus ibu ya sebagai kepala sekolah di SDN 1 Cipara ini. Mudah-mudahan bisa bekerjasama ibu ya, bekerjasama dalam wawancara ini. Langsung saja atau gimana Bu nih? Ya, boleh. Mungkin yang pertama nih Bu, bisa diceritakan mengenai tentang pengalaman dilema di sekolah sebagai ibu yang sudah memimpin sebagai kepala sekolah ya, terutama dalam memimpin sekolah ini beberapa tahun ke belakang, dimana kan biasanya ada yang namanya dilema dan juga bujukan moral ya. Bisa diceritakan Ibu salah satunya permasalahannya? Baik, terima kasih. Langsung akan saya jawab ya. Betul bahwa di sekolah kami itu sering ada dilema. Seperti hanya beberapa minggu ke belakang itu di sekolah kami ada dilema anak yang sedang bermain olahraga tapi jam istirahat bukan jam belajar. Setelah kegiatan Agustusan biasa kita mengadakan rame-rame memperingati HUT RI. Nah, anak-anak bermain sepak bola di halaman. Kami para guru sedang mengadakan kegiatan bersama guru TK. Tidak ada guru olahraganya karena itu sedang jam istirahat bukan jam belajar. Terjadilah silih rengkas, kalau bahasa Sundanya itu dikejar anak yang itunya, sempoyongan, langsung anak-anak pada datang berkerumun semua. Kami para guru membawa anak tersebut ke sekolah, ke kantor, ke sini. Ditanya anaknya sakit karena sempoyongan memegang perut, takutnya itu direngkas atau ditendang atau bagaimana. Ditanya mana yang sakit, megangnya kan perut dipegang, ini sakit. Dia bilang tidak, katanya gereng kepala. Terus kenapa megang-megang ini? Dia tidak menjawab, hanya menangis. Dikumpulkan siapa yang bermain sepak bola, disebutkan sama anak-anak, dikumpulkan di kantor, semua dikumpulkan. Ditanya yang bermain sepak bola kelas berapa? Kelas 4, 5, 6, laki-laki semua. Kelas 3, 2 juga ada. Saya meminta, karena tidak ada guru olahraga, kebetulan kami semua adalah perempuan, tidak ada laki-lakinya, dikumpulkan kelas 4, 5, 6, khusus laki-laki yang ikut sepak bola, yang tidak pokoknya masuk semua di ruang kelas. Dikumpulkan semua, ditanya satu persatu. Jadi anak satu kelompok yang bermain tadi, satu kelompok yang lawannya. Yang diserbu oleh anak-anak itu memisahkan diri di belakang. Ditanya siapa yang menendang, yang menendang lawannya itu siapa? Semua tidak menjawab. Saya biasa mengeluarkan jurus guru olahraga, ya. Mengakulah anak tersebut. Kebetulan anak tersebut jago karate. Bukan jago lah, dia ikut di klub karate. Dulunya ekstrakurikuler karate. Setelah dia ikut lomba-lomba, jadi masuk ke klub oleh orang tuanya. Jadi sekolah lepas tidak membiayai ekstrakurikuler anak tersebut. Ditanya kenapa, dia tidak menjawab. Langsung di situ saya memberikan pengarahan kepada anak, memberikan masukan, memberikan support kepada anak, memberikan contoh. Bukan contoh ya, karena itu salah, perbuatan itu tidak bagus, tidak baik, jadi itu bukan contoh tapi cermin untuk kedepannya bahwa hal itu tidak boleh dilakukan lagi. Saya memberikan hukuman, tidak boleh ada yang memegang bola sewaktu istirahat. Kalau tidak ada guru, jangan ada yang meminjam bola ke guru olahraga atau ke guru kelas, hukumannya. Terus dikasih lagi pengertian bahwa itu namanya bullying terhadap teman. Jadi anaknya kan di belakang, dia takut, merasa takut ya. Dikasih pengertian semua, pembuliingan itu bisa dilaporkan ke polisi. Ini sudah termasuk bullying. Mau ibu laporkan ke polisi, kan pada takut semua. Nah udah dikasih pengertian, saling memaafkan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak lagi terjadi yang namanya bullying, baik itu meledek sesama teman, kan suka ada yang meledek, bapaknya diledek, tidak terima langsung ditonjok, itu sering.
Nah, sekarang alhamdulillah setelah ada terus dikasih pengertian tentang bullying, aman alhamdulillah sampai sekarang. Oh, iya. Terus bagaimana Bu itu yang pas kejadian kasus tersebut itu selain Ibu ada lagi gak yang di sana? Gak ada guru olahraga kan ya? Tidak ada guru olahraganya lagi TC karena aku Jabar juga. Jadi semua guru ada di ruangan, ya. Semua guru ada di ruangan dan memberikan motivasi, memberikan pengarahan terhadap anak tersebut. Yang kejadian kasus itu semua siswa yang di sini berarti sekolah di sini? Iya, Sekolah yang di di sini. sini kelas 4, 5, 6. Dan sekarang tidak ada lagi Tidak ada lagi. yang meledek sesama teman, tidak ada lagi, tidak pernah terdengar gitu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin karena takut bullying mau dilaporkan ke Iya. polisi, jadi takut. Nah, sekarang aman, tidak ada yang meledek sesama teman juga tidak ada. Berarti Ibu dalam menyelesaikan kasus itu mungkin lebih kepada ini ya, rasa kasih sayang mungkin ya, lebih kepada ini dan juga lebih untuk mendamaikan gitu ya. Iya. Tidak dengan menghukum dan juga Tidak, menaikkan alhamdulillah kelasnya, tidak. ya mungkin. Terus kemudian Bu, dalam kasus ini apakah ada niat gak misalkan ini harus diposting nih, harus diumumkan atau digitukan atau tidak sama sekali gitu Bu? Atau jadi santapan jadi untuk udahlah untuk sekolah aja ini, masalah sekolah atau gimana gitu atau Oh, untuk masalah bullying itu ya kayaknya Atau untuk cukup sekolah aja, iya. sekolah aja, ya. Iya. Cukup Karena berarti. waktu itu kan ada juga dari pihak luar yang datang sini, ya tetangga sekolah. Saya sudah bilang, Bu maaf, ini intern sekolah karena ini jam belajar masih jam di sekolah, kami juga bisa menyelesaikan. Iya. Berarti Dia juga mengerti, dia nggak ikut masuk. Terus kemudian berarti yang diputuskan sama Ibu itu tadi apa ya? Tadi kan lebih kepada penyelesaian yang Iya. kasih sayang dan juga kedepannya mungkin nanti bisa lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan dan juga lebih bisa mengontrol lagi sekolahnya dan juga mungkin ini jadi pengalaman buat saya juga. Depannya mudah-mudahan saya bisa menambah wawasan saya dari Ibu. Mungkin terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Hasil dari kemarin itu mungkin dibilang menakut-nakuti sih tidak, memberi saran kepada anak, memberi motivasi kepada anak. Tidak lagi kedengaran di rumahnya juga. Kadang anak tersebut suka emosian gitu karena mungkin jago karate. Iya. Tapi sekarang ditanya kalau di rumah bagaimana, aku belum pernah kedengaran. Aman-aman saja. Aman-aman saja ya. Iya, jadi sebatas hanya sampai di sekolah, anak menjadi jerak lah untuk melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Baik, ada lagi udah? Cukup. Oke. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan nanti kalau ada masalah-masalah lagi, mudah-mudahan kasus lagi bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini menjadi Mudah-mudahan pelajaran. jangan ada lagi kasus. Dan ini pelajaran buat saya. Terima kasih untuk wawancara hari ini dan semoga Ibu sukses selalu, Amin. panjang umurnya dan Amin. diberkahkan hidupnya. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh.